sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria, mengenal lebih jauh tentang alat reproduksi pria dan bagiannya yang normal serta fungsinya, dapat mengantisipasi kelainan di organ-organ tersebut seperti hipogonadisme. Organ reproduksi pria, bagian eksternal. Yang pertama ada penis. Terdapat 3 bagian utama anatomi penis. 1. Akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. 2. Batang penis. Bagian ini merupakan alat kelamin pria yang berfungsi untuk menetrasi ke dalam vagina. 3. Kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Organ reproduksi pria ini juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. 2. Ada skrotum. Skrotum adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis atau buat sakar. Skrotum dapat mengalami pembengkakan. Biasanya ini diakibatkan oleh torsio testis atau gangguan pada testis yang memicu tersebutnya aliran darah. Gangguan pada testis yang memicu tersumbatnya aliran darah. Selain itu, pembengkakan skrotum juga bisa dipicu oleh peredaran dan pertumbuhan yang tidak normal di dalam skrotum. Pembengkakan ini bisa menimbulkan rasa sakit atau malah tidak menimbulkan nyeri sama sekali. 3. Ada testis. Organ reproduksi pria terbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun. Ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Fungsi testis adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Beberapa masalah kesehatan yang bisa menyerang testis. 1. Trauma testis. 2. Torsio testis. 3. Radang testis atau ortikis. 4. Kanker testis. Yang 4 ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, epididymis juga merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi dalam mematangkan sperma yang disebut oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam memenuhi sel telur. Organ reproduksi pria, bagian internal. 1. Ada deferens. Fungsi van deferens adalah mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ reproduksi pria ini adalah saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Dari epididymis, sperma ini disalurkan melalui van deferens untuk kemudian menuju saluran kemih alias uretra. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. 2. Ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah organ reproduksi laki-laki yang berbentuk kandung dan menempel pada van deferens di area dekat bagian dasar kandung kemih. Sistem reproduksi pria ini berfungsi untuk memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. 3. Ada saluran ejakulasi. Saluran dalam sistem reproduksi pria ini terbentuk dalam gabungan van deferens dan vesicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berejakulasi. 4. Ada saluran kemih. Saluran kemih juga menjadi bagian dari organ reproduksi pria ini. Disebut juga sebagai uretra. Fungsi dari saluran kemih adalah untuk membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. 5. Kelenjar
prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Prostat bagian salah satu organ reproduksi pria, berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat menjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. 6. Kelenjar bulbouretra. Kelenjar bulbouretra atau Kochper berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi atau saluran kemih. Selain itu, bagian dari sistem reproduksi pria ini juga membantu menetralisir tingkat kesamaan di saluran kemih yang membantu akibat sisa urin. Fungsi organ reproduksi pria dimulai saat masa puber. Peran utama dari semua organ reproduksi laki-laki adalah untuk bekerja sama memproduksi dan mengeluarkan semen atau sperma ke sistem reproduksi wanita saat melakukan hubungan seksual. Namun, alat reproduksi pria dan bagiannya tidak serta-merta langsung berfungsi saat bayi baru lahir. Semua alat reproduksi pria tersebut sudah berbentuk. Sistem reproduksi baru akan berjalan saat pria memasuki masa puber. Saat masa puber dimulai, kelenjar pituitari akan mulai memproduksi hormon yang dapat merangsang testis untuk menghasilkan testosteron. Sebutan lain dari testosteron adalah hormon seks pada pria. Hormon yang berperan dalam sistem reproduksi pria. Hormon bisa disebut sebagai bahan bakar bagi alat reproduksi pria. Reproduksi testosteron jugalah yang menyebabkan sebagai perubahan fisik pada laki-laki yang sedang puber seperti 1. Membesarnya skrotum dan testis. 2. Membesarnya penis, vesikula seminalis, kelenjar prostat. 3. Tumbuhnya rambut di area genital dan ketiak. 4. Suara yang semakin berat. 5. Bertambahnya gigi badan. Yang kelima, ada uretra. Uretra adalah tabungan tipis yang berhubung ke kandung kemih untuk membantu urin keluar dari tubuh. Uretra wanita memiliki ukuran yang pendek, sekitar 38 cm, sedangkan uretra pria lebih panjang, 17 hingga 20 cm, sangat panjang dari penis. Sekian dan terima kasih.